Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas soal berita bola terbaru terupdate tentang timnas kita hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya. Ini dia teman-teman. Ini parah nih. Pasti. Tangan kondisikan. Oke, intermezzo teman-teman. Next ya. Jejak dendam perih meraksasa di angkasa. Oke, ini kabar baik untuk kita semua teman-teman ya. Jadi Indonesia itu diundang untuk mengikuti pertandingan. Saya kurang ingat ini timnas U20 diundang untuk menggantikan Mesir kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Tapi ini pertandingan yang akan diadakan di Perancis. Ini kabar gembira sebenarnya untuk kita semua. Sementara saya coba untuk besarkan tangkapan layarnya ya. Ini jadwal pertandingan, kalian bisa melihat Indonesia akan menghadapi Ukraina ya, negaranya Shevchenko. Kemudian Indonesia akan melawan Panama, Indonesia melawan Jepang, dan Italia melawan Indonesia. Wow, luar biasa. Ini pasti akan menjadi suatu hal yang menghibur kita semua, di mana mental para pemain kita, pasti Marcelino Ferdinand akan ikut juga dalam pertandingan ini, karena ini timnas U20 ya. Dan bagaimana saya bukan menargetkan mereka akan menang, kalaupun menang itu bonus, tapi setidaknya mental teman-teman kita, para pemain timnas kita ini akan diuji ya. Ini kabar gembira buat kita semua, bahwa Indonesia diundang untuk mengikuti, jadi nggak masuk Olimpiade pun nggak apa-apa ya teman-teman ya. Bentar, ini kenapa ini susah untuk oh ya kayak gini. Saya turunkan ke bawah sedikit. Nah, ini jadwal pertandingan ya. Live, nanti saya akan informasikan lebih lanjut kepada teman-teman semua. Kalau timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kalian penasaran gak sih siapa-siapa aja, negara-negara mana aja yang akan jadi lawan timnas Indonesia? Kita simulasi ya. Di putaran ketiga nanti Indonesia akan menghadapi 17 negara lain yang sama-sama lolos ke putaran ketiga dari grup A sampai grup I. Kalau di total termasuk Indonesia, 18 negara ini akan dibagi menjadi 3 grup, yang masing-masing grup akan berisi 6 negara. Aslinya, AFC akan mendrawing ulang untuk putaran ketiga di bulan Juli atau Agustus nanti, dan di bulan Septembernya baru putaran ketiga dimulai. Dan ranking FIFA di bulan Juli akan jadi rujukan untuk menentukan pot drawing. Tapi kalau kita simulasikan, pot drawing berdasarkan ranking FIFA saat ini, plus juga hasil klasemen sementara, pot 1 akan dihuni Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan juga Arab Saudi. Dan di pot kedua akan diisi Irak, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Yordania, Oman, dan juga Bahrain. Dan di pot ketiga akan diisi Cina, Suriah, Palestina, Kirgistan, India, dan juga Indonesia. Anggap aja hasil simulasi kita ini benar ya, dan lawan-lawan timnas Indonesia seperti itu. Kalian pede gak sih kalau Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 cuma lewat putaran ketiga aja? Kalau timnas Indonesia... Oke teman-teman, kita doakan yang terbaik, semoga saja teman-teman ya. Dan selain itu juga, kalau menurut saya Indonesia kalah di pertandingan semalam karena juga dikerjain oleh wasit. Ya suka atau tidak suka, faktanya seperti itu teman-teman. Memang jika teman-teman mengikuti channel YouTube Triple B, sangat jarang saya menyalahkan wasit. Karena jelas terlihat itu pelanggaran yang dilakukan oleh Witan, memang sih ada sentuhan minimal ya ke pemain dari Gini yang dia lakukan itu sedikit di luar kotak penalti, mungkin tipis banget itu, satu Tipis, langkah ya. lah. Dan juga ketika Dewangga itu mengambil bola, sebetulnya terkena bola dulu. Ya memang kemudian terkena kaki dari pemain Gini, tapi dia bisa menyapu bola atau menghalau bola dari jangkauan pemain Gini tersebut. Dan itu adalah situasi 50-50. Dan juga ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Gini, tapi wasit membiarkan saja. Namun ketika ada pemain kita yang melakukan pelanggaran, langsung wasit meniup peluitnya. Selain itu juga wasit memberikan kartu merah kepada Sintayong yang memprotes keputusan wasit yang memberikan penalti kedua bagi Gini. Dan sangat disayangkan untuk pertandingan penting seperti playoff ini justru tidak ada teknologi VAR. Ya. Saya kira akan ada VAR karena VAR sangat diperlukan sekarang. Di era sepak bola modern kan teman-teman. Jangankan di level Asia, di level Eropa saja kan sudah ada banyak kesalahan dilakukan oleh para wasit yang bertugas, padahal ada VAR. Contohnya di pertandingan semifinal Liga Champions leg kedua antara Madrid versus Munchen, itu kan kesalahan yang dilakukan oleh asisten wasit yang mengangkat bendera terlalu cepat. Kemudian wasit juga langsung meniup peluitnya. Ya, artinya dia mengikutilah
keputusan dari asisten wasit, dan setelah pertandingan asisten wasit tersebut mengatakan kepada pemain Bayern Munchen De Ligt bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, artinya kan jika di Eropa yang kita tahu ya, mereka memakai teknologi VAR, yang wasit-wasitnya ini sudah biasa ya, memimpin pertandingan-pertandingan yang penting, mereka saja bisa membuat kesalahan. Masa di pertandingan seperti playoff ini yang dihadiri juga oleh Presiden FIFA, di tribun kan kita bisa melihat ada Presiden FIFA, ya, bersama dengan Pak Erik, ada ya VAR. Atau mungkin memang stadion ini tidak memadai ya infrastrukturnya untuk pemakaian VAR. Dan selain itu juga, kalau menurut saya, Indonesia kalah. Pencurian umur. Pemain timnas Guinea U23 Alseni Somah diduga melakukan pencurian umur. Berikut faktanya. Iya kah? Pencurian umur kah? Setelah dicurangi, timnas Indonesia U23 tidak mau bersalaman dengan wasit. Seluruh staf dan pemain langsung masuk ruang ganti. Ya, bagus. Tindakan yang tepat ya. Kurang ajar wasit itu. Indonesia cukup menang sekali untuk lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasti bisa. Setelah berhasil meraih ya. 2 kemenangan atas Vietnam, timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya dengan 1 kemenangan lagi. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di Indonesia pada bulan Juni nanti. Indonesia hanya perlu meraih 1 kemenangan di antara 2 laga tadi. Dengan 1 kemenangan ini membuat poin Indonesia menjadi 10 poin yang sudah tidak dapat dikejar Vietnam yang poin maksimalnya hanya 9 poin. Bagaimana kalau imbang di 2 laga tadi, Indonesia tetap akan lolos dengan poin maksimal 9 poin, namun unggul head to head atas Vietnam. Jika Indonesia kalah dari Irak dan juga Filipina, maka Indonesia harus berharap Vietnam kalah juga dari Irak dan juga Filipina. Mampukah Sintayong membawa Indonesia lolos ke fase selanjutnya? Mampu. Mania? Ya, semoga bisa masuk ke babak ketiga ya. Setidaknya ada hal-hal baru yang akan menghibur kita semua soal sepak bola kita ya. Nah ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua grup F. Catat tanggalnya teman-teman ya, agar supaya teman-teman tidak lupa dan tidak ketinggalan pertandingan penting ini. Indonesia melawan Irak hari Kamis 6 Juni 2024 jam 19.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita harus support sepenuhnya. Semoga bisa menang melawan Irak, dan jika sudah menang melawan Irak, sudah pasti lolos masuk ke babak ketiga teman-teman. Guys, Optimis Rumah Aris membawa buku Gagal ke Paris, Garuda tetap di dadaku. Asik, mantap. Ya, qadarullah Indonesia kalah dan gagal ke Olimpiade Paris, guys. Indonesia kalah 1-0 oleh gol kontroversial melalui titik putih Guinea yang dicetak oleh Ilaix Moriba. Selain itu juga ada beberapa keputusan wasit yang kontroversial. Selain penalti yang pertama, penalti yang kedua juga cukup kontroversial. Yes. Penalti yang pertama cukup kontroversial karena pelanggaran yang dilakukan Witan dilakukan di luar kotak penalti. Ini terlihat dari tayangan ulang yang cukup jauh dari luar kotak penalti. Jauh sekali, Pak. Selain keputusan penalti pertama, penalti kedua juga Dewangga dianggap wasit melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti, dan sampai-sampai Coach Sintayong protes keras dan diganjar kartu merah. Walaupun Sintayong di kartu merah, pendukung Indonesia tetap mengeluh-elukan Coach Sintayong, meneriakkan namanya, seraya memberi dukungan. Gue pribadi terus terang nggak setuju sama keputusan wasit itu. Jadi sikap Sintayong mewakili perasaan gue juga, guys, untuk memprotes keputusan wasit yang nggak adil itu. Wasit yang memimpin pertandingan semalam antara Indonesia melawan Guinea adalah Francois Letizia asal Perancis. Dengan beberapa keputusan kontroversialnya yang akhirnya Indonesia harus menerima kekalahan tersebut. Walaupun banyak meme yang lucu di internet ketika Witan Sulaiman harus beradu kepala dengan pemain Guinea dan mengakibatkan kepalanya harus dibalut perban. Dan seperti ini, babak kedua sempat copot perbannya, jadi lucu banget. Tapi di luar itu ternyata si Deddy Syak ini, jagoan kita nih guys, menderita sobek di kulit kepalanya, dan pasca pertandingan harus dijahit sebanyak 5 jahitan. Respect setinggi-tingginya untuk Witan Sulaiman, si Deddy Syak. Terlepas kita gagal dan kita kalah, Witan harus diacungi jempol. Semalam dia pertama kalinya menjadi kapten tim, dan dia membuktikan dia pantas membawa timnas Indonesia ke tempat yang lebih tinggi lagi.
memimpin teman-temannya dengan fighting spirit yang luar biasa, dengan mental, dengan sobek kepala, dia mampu melanjutkan pertandingan sampai selesai. Respect! Dan Respect. bukan cuma Witan, Bukan tapi main, semua pemain yang turun di lapangan semalam tanpa terkecuali dapetin respect dari Pak Erick Thohir dan dari kita sebagai supporter Timnas Indonesia. Respect setinggi-tingginya untuk Garuda Muda kita yang sudah berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, sekali lagi, kalian tetap membuat kami bangga sebagai supporter Timnas Indonesia. Kalian tetap membuat kami bangga, guys. Tegakkan kepala kalian, perjalanan masih panjang. Kita coba lagi mantap. nanti di 4 tahun kemudian, Perjalanan masih Olimpiade panjang. berikutnya. Yes. Sekarang saatnya move on ke pertandingan yang paling dekat, yaitu pertandingan Timnas Indonesia Senior. Di bulan Juni nanti, yaitu tanggal 6 Juni melawan Irak dan tanggal 11 Juni melawan Timnas Filipina. Yes. Kita harus doain Move on, mudah-mudahan move nggak on. ada halangan, nggak ada cedera, nggak ada yang sakit. Semoga nanti di 2 pertandingan ini Timnas Indonesia Senior dalam keadaan fit dan dapat Ya, semoga wasit yang memimpin nanti dalam kualifikasi Piala Dunia ini adalah wasit yang terbaik, ya. Jangan sampai ada wasit-wasit yang kita lupakan saja apa yang ada di belakang dan kemudian mengarahkan pandangan apa yang ada di depan. Lupakan setiap keputusan wasit yang kontroversi yang merugikan kita Indonesia, yang jelas-jelas itu adalah sebuah kecurangan terlihat, ya. Bahkan seorang pengamat bola yang dalam channelnya dia katakan tidak jarang sekali memprotes wasit, tapi kali ini dia melihat memang benar-benar itu sudah keterlaluan. Dan ya, kita move on. Salut kepada para pemain kita, dan kita banyak sekali agenda-agenda yang membuat kita semakin optimis ke depan, sekalipun ada agak sedikit pesimis jika nanti ketemu dengan wasit-wasit yang seperti ini lagi, ya teman-teman ya. Tapi kita dukung timnas U20 yang akan bertanding melawan Ukraina, Italia ya. Luar biasa itu teman-teman ya. Kita akan saksikan, dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah Indonesia melawan Irak dan Indonesia melawan Filipina. Kita nantikan dan berikan support sepenuh-penuhnya. Kurangi menghujat, menghina, merendahkan dan menjatuhkan mental para pemain kita, tapi berikan dukungan doa yang terbaik. Kalaupun ada kritik, silakan kritik, tapi kritik yang membangun. Saya Vicky mau pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye.